Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Farhan Gusti Zaputra, BP 191054-3009. Baiklah, saya akan membahas tentang menyikapi wabah virus corona dilihat dari perspektif Pancasila. Di sini saya akan membahas apakah masih terdapat rasa kemanusiaan pada bangsa ini atau mati demi melindungi kepentingan pribadi. Menyikapi COVID-19, mewabahnya COVID-19 di berbagai belahan dunia memang menjadi teguran bagi umat manusia, khususnya dalam mempersiapkan ketahanan yang memadai pada bidang kesehatan, termasuk bangsa Indonesia yang sedang diuji dalam menyikapi dan melawan virus tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 4.557 masyarakat Indonesia dinyatakan positif, 380 sembuh, serta 399 meninggal. Bagaimana dengan masyarakat yang berstatus positif tetapi tidak terdata? Ketakutan tersebut masih menjadi misteri, serta yang bisa kita lakukan hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu, mengoptimalkan layanan khusus yang dibuat oleh pemerintah berupa aduan COVID-19 di daerah masing-masing, dalam ikhtiar menyelamatkan nyawa kita sendiri maupun orang lain sebagai saudara setanah air. Proses penyebaran COVID-19 yang cepat mengakibatkan ribuan orang Indonesia terpapar, sehingga pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan sebagai upaya menyelamatkan nyawa masyarakatnya, seperti membentuk gugus tugas penanganan COVID-19, memberlakukan proses pembelajaran di rumah. Terbaru, Kemenkes menyetujui status DKI Jakarta serta Bodebek. Cara masyarakat dalam menyikapi COVID-19 begitu beragam, sehingga mempresentasikan sudah sejauh mana bangsa ini dewasa, serta menunjukkan bagaimana eksistensi ideologi Pancasila apakah masih terpatri pada nurani setiap manusia Indonesia. Faktanya, banyak masyarakat yang mengutamakan keselamatannya karena merupakan sebuah kelaziman, tetapi tidak sedikit juga oknum yang mengutamakan keselamatannya dengan menghilangkan sifat kemanusiaannya. Bangsa ini, jenazah tersebut dianggap aib, penuh dengan dosa, sehingga keberadaannya ditolak oleh oknum masyarakat. Lebih memprihatinkan apabila jenazah tersebut pernah berprofesi sebagai tenaga medis atau pernah mengajukan diri untuk menjadi relawan dalam melawan pandemi COVID-19. Lantas, apa bedanya kita dengan penjajah yang tidak menghargai nyawa pribumi atau manusia Indonesia asli? Apabila realitas sosial tersebut telah terdeskripsikan, rasional kita bersikap untuk menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi tidak harus menghilangkan sifat kemanusiaan. Perlu kita merefleksikan bagaimana sakitnya apabila kita yang mendapatkan perlakuan tidak adil tersebut. Bangsa ini berdiri melalui semangat kolektivitas. Begitu beragamnya gangguan yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa sejak awal kemerdekaan, mampu diatasi dengan berbagai pendekatan dan strategi kebijakan yang baik. Bagaimana kekuatan serta komitmen bangsa untuk menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai peristiwa sosial maupun tantangan zaman. Begitu berarti untuk bangsa ini agar tetap eksis bahkan menjadi pemenang. Menolak jenazah yang terindikasi COVID-19 merupakan falasi berpikir, serta merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Kita perlu menjaga perasaan keluarga terkait karena pada hakikatnya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, tidak terkotak-kotakkan oleh preferensi sosial dan politik, bahkan oleh hubungan darah sekalipun. Menolak jenazah individu yang terpapar oleh pandemi COVID-19 merupakan perbuatan yang keji, tidak manusiawi, serta mempresentasikan bangsa yang tidak beradab. Rusaknya moralitas dan solidaritas bangsa mengakibatkan bangsa ini hilang identitas atau jati dirinya, sehingga bangsa memiliki keadaban yang tinggi. Tentu nilai-nilai ideal tidak hanya dijargonkan tetapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, sudah sejauh manakah peran diri kita sendiri dalam mengutamakan kepentingan umum? Minimalnya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul serta melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Ditinjau dalam konteks
pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu menjadi individu yang bijaksana seperti tidak memberikan stigma negatif pada jenazah yang terpapar COVID-19, bahkan aktif dalam mengedukasi masyarakat umum melalui media yang memadai agar pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menyayangi bangsa ini agar moralitas dan solidaritasnya tetap terjaga. Dan sekian menurut saya tentang dari sistem kewarganegaraan terhadap COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.